Baik, pertanyaan bagus ya. Mengapa Tuhan Yesus datang ke Yohanes Pembaptis? Apakah dia datang untuk bertobat, untuk mengaku dosa, sehingga dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Terima kasih atas pertanyaan. Baik, kita jawab ya. Sebentar. Oke, ini saya sudah bisa dilihat ya di layarnya. Baik, jadi apakah Tuhan Yesus itu berdosa? Tentu saja tidak ya. Karena Tuhan Yesus adalah Allah menjadi manusia. Walaupun dia menjadi manusia sama seperti kita, tapi ada satu hal, yaitu dia tidak berdosa sama sekali. Tuhan, bagaimana dia bisa berdosa itu? Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini. Pembaptisan Yohanes tidak mengampuni dosa. Nah, ya kan? Pembaptisan Yohanes tidak mengampuni dosa. Kok bisa? Kita tahu Yohanes itu adalah imam. Imam loh dia. Bapaknya siapa? Zakaria kan? Zakaria adalah seorang imam dari keturunan dari rombongan golongan Abia. Itu Zakaria. Mamanya, ibunya Yohanes Pembaptis adalah Elisabeth. Dia pun adalah keturunan Harun. Jadi keturunan imam juga. Di dalam tradisi imamat Yahudi, kalau bapaknya itu imam, anaknya ya otomatis jadi imam. Dengan demikian, Yohanes Pembaptis adalah imam. Tetapi imamatnya itu beda dengan imamat Katolik di sini ya. Beda. Bedanya apa? Imamat Yahudi itu tidak mengampuni dosa. Tidak ada absolusi. Sedangkan dalam Katolik ada. Karena Tuhan Yesus sendiri telah melimpahkan kuasa itu kepada para imam untuk pengampunan dosa. Yahudi tidak. Buktinya apa? Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, ada kan yang sakit lumpuh itu ya, kemudian dimasukkan ke rumah karena saking padatnya melalui atap rumah, bumbungan, kemudian sampai di depan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengampuni dosa orang lumpuh tersebut. Dia disembuhkan setelah itu. Para imam Yahudi, para ahli Taurat marah karena menganggap Tuhan Yesus menghujat Allah. Karena dia mengampuni dosa. Karena bagi mereka tidak ada pengampunan dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi pembaptisan Yohanes tidak mengampuni dosa. Jadi jelas Tuhan datang ke sana bukan untuk alasan supaya dia diampuni dosa-dosanya. Dia tidak berdosa. Apalagi Yohanes juga tidak mengampuni dosa. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena Tuhan Yesus itu datang kepada Yohanes supaya dia dinyatakan kepada Israel. Supaya dia dinyatakan kepada Israel. Baik, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini. Dari Yohanes bab 1 ayat 31. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jelas kan? Dari Injil Yohanes sudah jelas. Kalau kita mau baca dari Matius juga, sebentar ini saya sudah. Oke, dari Matius bab 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi bukan karena supaya Tuhan diampuni dosanya, tidak. Tetapi supaya dia dinyatakan kepada Israel. Kalau
peristiwa pembaptisan itu tidak terjadi, maka tidak ada suara yang menyatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya kan? Dari Injil tadi. Kita tadi sudah baca Injil di awal loh. Ya. Ingat kan? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu gak akan ada. Dan bagaimana Tuhan Yesus akan dinyatakan? Jadi sosok Yohanes Pembaptis itu sekali lagi adalah sosok yang teramat penting. Pembaptisannya yang dilakukan oleh Yohanes dalam air ini mempersiapkan kita untuk menuju kepada pembaptisan yang menyelamatkan, yaitu dalam roh dan api, di dalam nama Tuhan Yesus, di mana kita dimurnikan, di mana kita masuk ke dalam kehidupan ilahi. Dan inilah baptisan yang menyelamatkan. Jadi terima kasih ya. Baik. Pertanyaan lain?